Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, anak-anak, yuk diajak Bu Guru jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalannya ke Saudi Arabia. Anak-anak, lihat peta Saudi Arabia. Di Saudi Arabia terdapat kota Riyadh, kemudian Mekah, Madinah. Nah, untuk hari ini kita jalan-jalannya di kota Madinah. Anak-anak, jalan-jalannya kita sudahi dulu ya. Kita kembali ke materi. Pagi hari ini kita akan membahas tentang materi perjanjian Aqobah ke-1 dan perjanjian Aqobah yang kedua. Sebelum kita mempelajari materi perjanjian Aqobah, terlebih dahulu kita bahas latar belakang masyarakat Madinah. Awalnya kota Madinah bernama Yasrib. Penduduk Yasrib menyembah berhala. Mereka terdiri dari kaum Aus, Khoraj, dan beberapa suku yang lainnya. Mereka sering berperang antar satu sama lain. Mereka meyakini bahwa akan adanya nabi yang terakhir lahir dalam kalangan mereka. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beberapa orang Yasrib atau orang-orang Madinah dari suku Khoraj datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Al-Aqobah, sebuah tempat yang terletak antara Mina dan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khoraj sambil menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah supaya mereka memeluk agama Islam. Suku Khoraj pun menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan setelah pulang ke kampung halamannya, mereka giat menyebarkan dakwah agama Islam, terutama kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada kerabatnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. 1. Bangsa Arab Yasrib lebih memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai wahyu, siksa kubur, dan surga serta neraka. Yang kedua, penduduk Yasrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Pada tahun ke-12 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, dibuatlah sebuah perjanjian yang terkenal yang disebut dengan Baiat atau perjanjian wanita atau disebut Baiat Aqobah yang pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita atau perjanjian Aqobah karena ada seorang wanita yang ikut di dalamnya, yaitu
Afro binti Abid ibnu Tha'labah. Adapun isi perjanjian Baitul Aqobah yaitu satu akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyekutukannya. Yang kedua, tidak akan mencuri, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, yang keempat, tidak akan membunuh, tidak akan membunuh anak-anak, yang kelima, tidak akan berbuat fitnah, yang keenam, selalu setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah perjanjian Al-Aqobah yang pertama, selanjutnya pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW, datanglah penduduk Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah yang terdiri dari 70 laki-laki dan 2 seorang perempuan. Disitulah mereka melakukan perjanjian Al-Aqobah yang kedua. Adapun isi perjanjian dari Al-Aqobah yang kedua yaitu 1. Selalu mentaati perintah Allah dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menafkahkan harta di jalan Allah. Yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, tetap tabah, sabar dalam menghadapi celaan kaum kafir Quraisy. Yang kelima, selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Anak-anakku semuanya, untuk materi pagi hari ini kita sudahi dulu ya. Untuk itu, Ibu Guru mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.